Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yu'zirahu ala dinihi kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para pemirsa yang beriman lagi berbahagia yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah berjudul Sholat, Zakat, dan Relevansinya. Kita mengetahui bersama bahwasanya sholat dan zakat merupakan rukun Islam, dan begitu sangat pentingnya kedua rukun Islam itu sholat dan zakat. Maka dalam Al-Quran Allah senantiasa berfirman yang mengatakan atau berbunyi, Aqimis sholah wa atuz zakah. Aqimis sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Apa artinya? Artinya sholat dan zakat itu bergandengan, tidak bisa dilepas sendiri-sendiri. Misalnya, seorang muslim selain melaksanakan sholat juga harus menunaikan zakat. Begitu. Nah, dalam kaitan ini, mengapa sholat dan zakat itu saling bergandengan dan saling mempunyai kedudukan atau relevansi yang sama? Itu tidak lain karena sholat merupakan ibadah yang diperuntukkan kepada Allah Sang Halik sebagai pencipta. Jadi di situ ada hubungan vertikal antara manusia dengan Haliknya lewat penyembahan. Adapun zakat itu merupakan ibadah yang bersifat muamalah. Itu ibadah yang bersifat vertikal, hubungan antara manusia dengan semuanya manusia. Dalam artian kata, hubungan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Nah, makanya Allah senantiasa menggandengkannya di antara keduanya. Berikut
sholat itu dapat dikatakan tiang agama, sebagaimana Nabiullah bersabda yang artinya sholat itu merupakan tiang agama. Nah, barang siapa yang menegakkan sholat, maka berarti orang itu telah menegakkan agama. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti orang itu senantiasa meruntuhkan agama. Kemudian, bagaimana halnya dengan zakat? Zakat, seperti tadi saya mengatakan bahwasanya zakat itu merupakan ibadah yang bersifat muamalah. Dalam artian hubungan antara sama manusia, hubungan antara pemberi dan penerima zakat. Nah, di dalam bulan suci Ramadan yang kita berada di dalam sekarang, itu ada kewajiban bagi kaum muslimin untuk menunaikan zakat, terutama zakat fitrah. Walaupun demikian, tidak juga menutup kemungkinan kita mengeluarkan zakat mal, zakat profesi, dan yang lainnya. Lalu, hampir setiap tahun kita mengeluarkan zakat, entahkah zakat fitrah, entahkah zakat mal, dan lain-lain yang berkaitan dengan mal. Namun, bila ditelusuri dengan fakta yang ada sekarang, dapat dikatakan zakat itu belum mampu mengentaskan kemiskinan. Padahal sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai zakat. Tepatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, idealnya kalau sudah ada undang-undang tersebut atau produk hukum tersebut, diharapkan sudah berjalan dengan normal atau semestinya pengelolaan zakat itu. Yang benar, pasca undang-undang itu sudah banyak bermunculan lembaga-lembaga yang mengelola zakat, seperti rasisme kalau Muhammadiyah. Namun kenyataannya para pengelola zakat itu belum mampu mengelola zakat secara benar. Justru kita dapat menyaksikan di dalam mata kita bahwasanya zakat yang terkumpul pada lembaga itu hanya buat lembaga dimaksud. Memang tidak ada salahnya, karena
salah satu yang berhak mendapatkan zakat adalah amil. Dalam hal ini lembaga zakat dimaksud. Namun kita jangan terfokus pada amil belaka. Masih ada 7 golongan lainnya yang berhak mendapatkan zakat. Tapi lagi-lagi kenyataannya hanya lembaga zakat yang menikmati zakat dimaksud. Lihatlah misalnya, lembaga zakat itu mendirikan gedung yang mewah, menyediakan fasilitas yang begitu mewah untuk lembaganya. Dan yang paling mengherankan, banyak lembaga zakat sekarang yang menyalurkan zakat itu ke luar negeri. Misalnya ke Palestina, ke Sudan, ke Yaman, ke Suriah. Ngapain boro-boro mengirim zakatnya ke luar negeri, sedangkan di dalam negeri sendiri toh masih banyak orang miskin yang tahun lalu menurut data pemerintah, data statistik, itu masih ada kurang lebih 9 juta orang miskin. Apalagi sekarang di masa Covid ini, kemungkinan besar orang miskin semakin bertambah. Nah, jangan-jangan para pengelola zakat itu akan dicap oleh Allah sebagaimana yang dimaksud dalam surat surat Al-Maun ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sekarang asim, yang artinya, tahukah kamu orang mendustakan agama? Yaitu orang yang senantiasa tidak melihara anak yatim, dan orang yang senantiasa tidak memberi makan orang miskin. Itulah masuk kategori orang yang mendustakan agama. Nah, yang menjadi soal, andaikan saja para pengelola zakat itu becus cara mengelolanya, ya paling tidak dapat memberikan kenikmatan kepada warga masyarakat, terutama orang miskin. Misalnya memberikan pelatihan kerja atau pelatihan usaha kepada para orang miskin, kemudian memberikan modal usaha. Tapi rupanya sekarang kita tahu bahwasanya orang miskin itu semakin berkurang. Tapi bukan pengelola zakat yang menjadi penyebab. Saya boleh mengatakan bahwasanya yang mengurangi angka kemiskinan adalah pemerintah lewat programnya. Misalnya program
kredit bagi usaha menengah dan kecil atau UMKM. Nah, justru program pemerintah lah yang paling nyata mengikis kemiskinan. Oleh karena itu, sekiannya pemerintah sebagai regulator semestinya mengawasi lembaga zakat yang ada sekarang. Jangan lembaga zakat itu seenaknya mengelola zakat itu hanya untuk kepentingan lembaganya sendiri. Karena kasihan. Berarti hanya untuk memperkaya, memakmurkan lembaganya sendiri. Atau kalau tidak, pengurus lembaga itu yang makmur, bukan masyarakat. Terutama bagi orang miskin. Itu. Oke lah. Para pemberi zakat sudah menyetujui zakatnya dan sudah dapat dikatakan bersih diri dan hartanya. Namun terlepas dari itu pengelolaan yang perlu dikontrol. Bagaimana pengelolaan zakat itu? Sungguh aneh kalau dana yang berasal dari zakat itu hanya untuk kepentingan lembaga atau yayasan, seperti mendirikan gedung sekolah bersama seluruh mobiler yang ada di yayasan itu. Nah, oleh karena itu sebaiknya para pengelola zakat tidak mungkin menyalurkan zakat itu kepada tujuannya, terutama untuk fakir dan miskin. Kan bisa dibagi, misalnya ya 8 golongan yang berhak menerima zakat itu kan bisa bagi 8. Seperti amil, ibnu sabil, fisabilillah, garim, fakir, miskin. Itu termasuk juga mualaf. Itu perlu diperhatikan. Jadi pada intinya dapat disimpulkan bahwasanya antara sholat dan zakat itu sangat bertolak erat karena keduanya merupakan rukun Islam dan sekaligus merupakan ritual keagamaan di mana sholat merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau sang Khaliknya, hubungan secara vertikal.
dan zakat merupakan ibadah yang bersifat muamalah, hubungan antar sama manusia, atau lazim disebut dengan hubungan horizontal. Lalu zakat pada dasarnya itu adalah pembersih harta dan jiwa bagi pemberi zakat. Kemudian penggunaan zakat yang ada sekarang justru harus dibenahi, harus sesuai dengan misi dari zakat itu, seperti untuk mengentaskan kemiskinan. Sungguh sangat bijaklah kalau gara-gara kita sehingga orang miskin berkurang. Sungguh sangat mulia kerja kita kalau kita bisa mengentaskan kemiskinan. Jahiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.